Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Selvi dengan NIM 25044111348 dari kelas 2I. Pada video ini saya akan melakukan analisis data menggunakan aplikasi SPSS. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mencari ukuran kecenderungan sentral dan ukuran penyebaran dari 500 data skor nilai poli. Dengan analisis ini, kita dapat mengetahui gambaran umum dari data, seperti nilai rata-rata, nilai tengah, nilai yang paling sering muncul, serta mengetahui seberapa besar penyebaran data yang ada. Nah, dalam proses ini, saya menggunakan aplikasi SPSS sebagai alat bantu analisis statik, karena SPSS memudahkan pengolahan data dalam jumlah besar secara cepat dan akurat. Pada video ini, saya akan memperlihatkan proses mulai dari membuka data di Microsoft Excel, mengimpor data ke dalam SPSS, melakukan analisis statistik, deskriptif, hingga menginterpretasikan hasil analisis yang diperoleh. Langkah pertama adalah menyiapkan data skor voli sebanyak 500 data di Microsoft Excel. Selanjutnya, saya membuka aplikasi SPSS, kemudian mengimpor data Excel tersebut ke dalam SPSS melalui menu file. Kemudian memilih Open, lalu Data. Setelah itu, saya memilih file Excel yang berisi data skor voli dan menekan tombol Open hingga seluruh data berhasil masuk ke dalam SPSS. Setelah itu, data berhasil diimpor. Saya masuk ke bagian variabel view untuk melihat pengaturan variabel. Di sini terdapat satu variabel dengan nama skor voli. Tipe data yang digunakan adalah numerik. Karena data berupa angka, pada kolom desimal saya menggunakan nilai 0 karena skor tidak menggunakan angka di belakang koma. Kemudian, bagian label saya isi dengan skor nilai voli agar variabel lebih mudah dikenali. Selanjutnya, saya berpindah ke data view. Pada bagian ini terlihat seluruh 500 data skor voli yang telah berhasil diimpor ke dalam SPSS. Setiap baris menunjukkan satu data, responden atau satu hasil pengamatan. Sebelum melakukan analisis, saya memastikan bahwa seluruh data telah masuk dengan benar dan tidak terdapat data yang kosong maupun kesalahan input. Setelah data skor voli berhasil diimpor ke dalam SPSS, langkah berikutnya adalah mengubah data tunggal menjadi data berkelompok. Saya memilih menu Transform, kemudian Visual Binning. Pada jendela Visual Binning, saya memilih variabel skor voli, kemudian memindahkannya ke kotak variabel to bin. Selanjutnya, saya menekan tombol Continue sehingga muncul tampilan histogram dari data skor voli. Pada bagian ini, saya menentukan jumlah kelas menjadi 10 kelas interval sehingga seluruh data skor voli dikelompokkan ke dalam 10 kelompok. Kemudian saya memberi nama variabel baru yaitu kelas skor dengan label skor voli binnet. Setelah semua pengaturan selesai, saya menekan tombol OK. SPSS kemudian membuat variabel baru yang berisi hasil pengelompokan data. Variabel kelas skor inilah yang nantinya digunakan sebagai data berkelompok pada proses analisis statik. Setelah seluruh data selesai diinput ke dalam SPSS, langkah berikutnya adalah melakukan analisis statistik deskriptif. Pada tahap ini, saya memilih menu analisis yang terdapat pada bagian atas tampilan SPSS. Kemudian, saya memilih deskriptif statik, lalu memilih frekuensi. Menu frekuensi digunakan untuk menghitung statistik deskriptif sekaligus melihat distribusi frekuensi dari data yang dianalisis. Setelah jendela frekuensi terbuka, pada bagian sebelah kiri terlihat daftar variabel yang tersedia. Saya memilih variabel skor voli, kemudian saya menekan tombol panah sehingga variabel tersebut berpindah ke kotak variabel di sebelah kanan. Hal ini menunjukkan bahwa variabel tersebut yang akan dianalisis. Selanjutnya, saya akan menekan tombol statistik.
Pada jendela statistik terdapat berbagai pilihan ukuran statistik yang dapat dihitung oleh SPSS. Namun, sesuai dengan tujuan analisis dan instruksi tugas, saya memilih beberapa ukuran statistik yang diperlukan, yaitu mean untuk mengetahui nilai rata-rata data, median untuk mengetahui nilai tengah data, mode untuk mengetahui nilai yang paling sering muncul, range untuk mengetahui selisih nilai terbesar dan nilai terkecil, variance untuk mengetahui tingkat keragaman data, standard deviation untuk mengetahui tingkat penyebaran data terhadap nilai rata-rata. Setelah semua pilihan tersebut dicentang, saya menekan tombol continue untuk kembali ke jendela frekuensi. Kemudian, saya menekan tombol OK sehingga SPSS memproses seluruh 500 data skor voli yang telah dimasukkan. Setelah proses selesai, SPSS menampilkan hasil analisis pada jendela Output Viewer. Pada output tersebut terdapat tabel statistik yang berisi jumlah data, nilai, mean, median, modus, range, variance, dan standar deviasi. Informasi inilah yang akan digunakan untuk mengetahui karakteristik data serta melakukan interpretasi terhadap hasil analisis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hasil analisis berdasarkan output SPSS. Berdasarkan output SPSS, jumlah data yang dianalisis adalah 500 sehingga seluruh data berhasil diproses tanpa ada data yang hilang. Nilai mean atau rata-rata adalah 66,771, artinya rata-rata skor voli dari 500 data adalah 66,71. Nilai median adalah 67 yang menunjukkan bahwa nilai tengah dari seluruh data setelah diurutkan adalah 67. Nilai mode atau modus adalah 44 yang berarti skor 44 merupakan nilai yang paling sering muncul pada data. Nilai range adalah 55 yang menunjukkan bahwa selisih antara nilai tertinggi dan nilai terendah adalah 55. Nilai variance adalah 263,791 yang menunjukkan tingkat penyebaran atau keragaman data terhadap nilai rata-ratanya. Sedangkan nilai standard deviation adalah 16,242 yang menunjukkan bahwa penyebaran data terhadap nilai rata-rata cukup besar. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa data cenderung heterogen karena nilai standar deviasi sebesar 16,242 yang menunjukkan bahwa data memiliki penyebaran yang cukup besar. Hal ini berarti nilai-nilai pada data cukup beragam dan tidak berkumpul pada satu nilai tertentu. Sebagai kesimpulan, hasil analisis statistik deskriptif menggunakan SPSS menunjukkan bahwa jumlah data 500, mean 66,71, median 67, modus 44, range 55, variance 263,791, standar deviasi 16,242. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa data cenderung heterogen karena penyebaran data cukup besar. Melalui analisis kit ini, kita dapat mengetahui ukuran kecenderungan sentral dan ukuran penyebaran data dengan mudah. Penggunaan SPSS sangat membantu dalam mengolah data dalam jumlah besar sehingga proses analisis menjadi lebih cepat, sistematis, dan akurat. Demikian video analisis data yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.